Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara setting VLAN dengan 3 buah router mikrotik ya. VLAN itu apa? VLAN itu virtual local area network. Jadi gini gambarnya kalau saudara pengen tahu ya. Jadi VLAN itu nanti ditempatkan di router pusat ya, dibuat di router pusat. Ini ada 3 buah router ya, router pusat, router cabang, dan router hilir. Makanya sesuai judul tadi ada 3 buah router gitu ya. Nah, router pusat ini nanti mempunyai 3 buah ether ya, ether 1 ke ISP atau ke WAN, ether 2 ini larinya ke Windows 7 gitu ya. Kemudian ether 3 ini yang akan terhubung ke router cabang gitu ya. Nah, router cabang juga punya 3 buah ether. Ini cuma contoh saja ya. Ether 1 yang terkoneksi ke router pusat, ether 2 ke Windows 7 yang nanti menggunakan metode VLAN ya. VLAN ID-nya 30. VLAN ID 30 ini terdaftar di pusat ya. Terus ether 3 ini terhubung ke hilir ya. Kemudian di hilir ini nanti akan terhubung ke Windows 7 yang mana ini VLAN ID-nya 31. Kalau yang cabang ini ID-nya 30, kalau yang hilir ini 31. Nah, nanti saya nyebutnya klien saja ya, klien di router cabang ini akan menempatkan IP secara otomatis ya, secara DHCP ini dari router pusat. Jadi yang melakukan reservasi IP nanti sebenarnya yang memanage itu sebenarnya router pusat. Jadi gampangnya nanti router pusat itu akan membuat DHCP setup, akan membuat DHCP server gitu ya. Nah, nanti akan melewati menggunakan metode VLAN ya. Kemudian nanti Windows 7-nya ini akan mendapatkan IP secara otomatis ya. Jadi kabelnya jelas kalau pakai VLAN ini irit ya. Ini terbukti gambarnya cuma satu kabel ya, satu kabel tapi dapat dilalui beberapa segmen. Karena nanti di router pusat ini VLAN ID 30 ini kalau dilihat di gambar, VLAN ID 30 ini punya segmentasi jaringan yang berbeda, yaitu 192.168.30.1 atau .x gitu ya. Sedangkan kalau yang VLAN 31 itu 192.168.31.1 atau 31.x ya. Bayangkan saja kalau kita tidak menggunakan VLAN, harus menggunakan banyak kabel ya untuk melewatkan beberapa segmen jaringan. Nah, itu alangkah boros ya. Makanya VLAN ini salah satunya kelebihannya ini untuk secara fisik ya, secara rangkaian fisik ini jelas ngirit ya, menghemat atau penghematan itu ya. Kemudian kalau segi keuntungannya ya sangat memudahkan ketika untuk pengalamatan jaringan gitu ya. Oke, jadi tadi sesuai di awal tadi pengalamatannya di manage di atas ya, di pusat. Cabang klien di router cabang ini dan di router hilir ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, seperti apa buktinya? Tak tunjukkan dulu buktinya. Ini merupakan router pusat ya, tak remote router pusat dulu ya. Di router pusat ada VLAN 30 dan VLAN 31 di ether 3 ya, jalur mikrotik ya penamaannya. Nah, kita cek IP nya ya. Misalkan VLAN 30 kan kalau sesuai gambar tadi yang ke area router cabang ya, VLAN 30 ini IP nya 192.168.30.1. kita cek di sini ya, VLAN 30 30.1 bener ya. Nah, kalau sudah berarti kita lihat di DHCP setupnya di sini ya, di bekasan hapus saja. Nah, VLAN 30 ini ya. Nah, VLAN 30 DHCP pool 1 ya. Kalau membuat tinggal gini DHCP setup, tapi karena tadi sudah dibuat kita cek aja di poolnya. Ini enggak pakai, hapus saja. Nah, ini ya 30 kan ya. Nah, bener ya, IP nya 30 ya, 30.2 sampai 30.254 ini poolnya. Jadi DHCP server ini digunakan untuk, kalau sesuai kepanjangannya atau singkatannya ini ya, Dynamic Host Configuration Protocol Server, untuk memanage masalah reservasi IP atau manage IP otomatis gitu ya ke klien. Nah, sekarang kita cek ya
berarti kita ceknya ke komputer klien ya. Sorry, ke komputer cabang ya, klien ini ya. Nah, kita lihat di sininya. Kita lihat apakah otomatis, apakah statik ya. Kita pastikan dulu kosong ya. Setelah kosong kita disable, kita enable. Oke, kita lihat terhubung ke internet, IP-nya 30.254. Nah, ini bener ya. Segmennya segmen sama dengan yang VLAN 30 tadi ya. Berarti bener ini. VLAN-nya jalan ya. 30.1. Oke, connect ping Google. Oke, connect ya. Ini berarti connect sukses. Nah, untuk yang router hilirnya kita lihat hilir, kita cek aja langsung. Oke ya, kosong ya, terbukti kosong. Oke, kita disable, kita enable biar terbukti, biar nggak ada tipu-tipu. Nah, ini ya. Nah, 31254 ya, segmennya berbeda. Nah, ini ping 192.168 31.1 connect ya, ping Google. Nah, connect artinya VLAN-nya ini jalan ya. Ini connect ya dengan VLAN. Alhamdulillah sukses. Nah, ini settingannya simple banget ya. Settingannya simple banget. Tadi kan saya mulai dari router pusat aja. Router pusat ini ada ETH1 nya dynamic IP ya. DHCP client. Maksudnya ini. Di sini aja. DHCP client. Mana pusat ini. DHCP client. DHCP client itu maksudnya untuk ngambil ini ya, di plus, terus di sininya dipilih ISP Ether 1 ya, apply oke. Maka nanti akan mendapatkan API otomatis dari tetheringan HP ya, ini ya. Ini maksudnya. Ini 43.68 otomatis ya. Nah, kalau yang Ether 2 ini tak setting di sininya statik ya, Ether 2. Mana Ether 2? Ether 2 212.1 ini statik. Nah, untuk sininya juga sama, ini statik. Kalau yang ini statik karena tidak saya masukkan konsep VLAN yang ini, karena satu router. Nah, satu segmen ya, dengan 212.2 dengan 21.2.1. Nah, 2.1 nya ini punya Mikrotik, punya router pusat. Oke, terus yang ini. Nah, kalau yang ini bikin VLAN-nya gimana? Bikin VLAN-nya di sini, di router pusat. Oke, di bagian interface. Nah, ini kan sudah ada ya VLAN 30 dan VLAN 31. Katakanlah kita mau bikin VLAN 32 ya, tinggal di sini tulis saja VLAN 32, IP-nya berapa. Oh, nanti IP-nya di sana ya, maksudnya VLAN ID-nya. Nah, ini berapa VLAN ID-nya, misalnya 32. Header berapa? Header 3 toh. Apply oke. Sekarang kita udah terbentuk ya VLAN 32, ID-nya ini 32, kebetulan sama. Ini tidak harus 32, di sini 32. Yang terpenting tuh VLAN ID-nya. Kalau ini kan hanya penamaan ya, yang penting ininya. Kalau sudah di bagian sini address, diberi IP, ininya juga pilih VLAN 32, misalnya berapa? 92.168 32.1 garis miring 24. Kalau sudah apply oke. Nah, udah toh. Kalau sudah berarti tinggal bikin yang ini DHCP setup. DHCP setup bikinnya di sini. Nah, pilih yang VLAN 32. Next. Ini skopnya. Kalau mau diganti 32.2 sampai 32.254. Kalau mau dibikin dikit ya boleh, tinggal diganti aja. Next. Oke. Udah selesai. Terkait yang gambar atas sudah selesai. Nah, sekarang untuk yang router cabang.
Saya contohkan satu untuk masalah VLAN-nya. Router cabang gimana? Ya kita masuk router cabang. Router cabang kita remote. Oke. Di router cabangnya saya close dulu. Nah, di bagian sini kita ini kok sudah ada. Nah, sesuai gambar ini gambar ini merupakan gambar kunci jawaban ya, petunjuknya ya. Di bagian router cabang kita masukkan dulu di ETH1 nya IP-nya satu segmen dengan Ether 3 ya, 192.168.29.2 ya jalur ETH1 ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan, kita membuat dua buah bridge. Buat aja di sini bridge, ketik bridge ya, klik bridge plus, buat aja bridge 1. Oke, ulangi lagi bridge 2. Oke. Nah, sehingga terbentuk seperti ini kan. Nah, terus sekarang di port ini untuk ngeling-ngelingkannya gitu ya, yang ini ya. Nah, buat seperti ini, ETH2 arahkan ke bridge 1, VLAN 30 arahkan ke bridge 1, ETH1 arahkan ke bridge 2, ETH3 arahkan ke bridge 2. Nah, kalau sudah diarah-arahkan seperti ini, tambahkan ya, diarah-arahkan ini ke sini, ini ke sini gitu ya, sesuai gambar tadi. Nah, langkah terakhir di bagian setting interface-nya, bridge 2-nya ditempelkan VLAN 30 di sini. Nah, bridge 2-nya ini atau VLAN-nya ini diklik, buat VLAN 30 ini ya. Di sininya diketik 30. Ingat, ID-nya ini harus sama dengan yang didaftarkan di pusat tadi, nggak boleh ngawur. Nah, di sini pilih VLAN, di sini dipilih bridge 2, kemudian oke, maka nanti akan muncul seperti ini. Selesai. Maka nanti tinggal di sininya kita enable disable di sininya. Pasti akan mendapatkan IP otomatis. Tinggal disable enable. Seperti ini. Nah, kalau yang ini ya sama, ikuti. Ini untuk yang setting addressnya, untuk yang ETH1 ini boleh kosong, IP-nya nggak usah diisi. Ini sudah saya uji coba ya, connect. Nah, selamat mencoba teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Nah, kalau mau nonton ini sebelum saya tutup yang router hilir nih, router hilir. Ini router hilirnya sama ya, seperti ini ya, bridge 2 kan, VLAN 31 ya kan, VLAN 31. Terus di sininya kita buat di bridge-nya, buat bridge 1 bridge 2, terus di sininya diarah-arahkan sesuai gambar ini arah-arahannya. Ini kan ada 3 baris ya, di sini ya pasti 3 baris. Nah, terus terakhir ini supaya bisa connect internet semua, di sininya kita hidupkan masquerade-nya ya di router pusatnya. Nah, ini tinggal plus aja, di sininya ketik masquerade, kemudian oke, nanti muncul seperti ini. Nah ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.